Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pembuatan situs aplikasi web Tafid. Untuk sekarang kita akan membuat data kelas ya. Kita akan taruh di sidebar ini. Jadi kita akan membuat table untuk kelas. Terus kita juga bisa menambahkan kelas ataupun mengeditnya dan juga bisa menghapusnya. Oke, langsung aja teman-teman, kita langsung masuk ke text editornya, VS Code ya. Kita masuk ke project kita. Untuk yang pertama-tama kita bisa buat modelnya dulu ya, model kelasnya. Jadi kita bisa ketikkan perintah di sini php artisan make model kelas. Kita buat model kelas gini ya, min m. Oke, seperti ini ya teman-teman. Enter saja. Oke, udah terbuat ya. Kita bisa langsung lihat di modelnya, ini udah ada kelas. Bisa kita close saja. Kelas sudah ada. Kita cek dulu di database-nya, migration. Oke, ini kelas ya. Untuk datanya kita mau ngisi kelas saja, jadi tambahkan satu saja di sini. Oke, kita kasih teks saja ya, teks terus kelas. Oke, seperti ini. Kita save, kita buka ke modelnya, kita kasih protected word seperti ini kah? Masalah teman-teman, kita bisa lihat saja di sini ya. Kita di model kelas. Oh, ini available, kita pakai available. Oh, gini aja. Word. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai ini, kalau available kan kita memerlukan parameter apa saja yang harus kita isi di dalamnya. Kalau guarded ini untuk pengecualian. Jadi kalau kita kosongkan guardednya, jadi otomatis data-data yang ada di dalam table tuh masuk semua ya. Jadi bisa diinput semua. Kita save. Oke, udah benar ya. Selanjutnya kita lihat juga table cuma perlu kelas, bisa kita cek juga di sini. Hanya perlu kelas ya. Oke, udah. Ini datanya string aja. String seperti ini, kita save. Lalu kalau udah kita langsung migration aja. php artisan migrate. Oke, udah. Langkah selanjutnya kita buat controllernya dulu ya. Kita buat controller khusus buat kelasnya. Jadi bisa ketikkan perintah php artisan make controller kelas controller min r. Oke, udah. Setelah itu kita bisa langsung ini di close saja kelas sama ini ya, langsung masuk ke controller kelasnya. Ini kelas controller ya. Udah jadi, kita buat rootnya dulu, barangkali kita bisa lihat di sini ya, di ujungnya root class. Kita ambil, kita buat resort atau per biji, kita cek aja dulu enaknya gimana ya. Web kelas kita satu-satu aja ya, langsung resort aja ya. Kita buat resource root resource, buka, kita kasih kelas ini, baru kelas controller kelas
Kalau udah bisa kita save, kita langsung masuk ke kelas controllernya. Kita bisa isi di index nih untuk data tablenya ya. Mungkin bisa kita buat view-nya aja dulu. Kita buka di view, terus kita buat table baru ya, folder baru. Kita buat kelas seperti ini, baru kita isi file di dalamnya. Index untuk datanya ya, index.let.php. Terus kita buat juga langsung yang lainnya untuk file create-nya. Create, delete aja. Delete afwan, edit .let.php. Oke, seperti ini. Di indeksnya bisa kita tambahkan extendnya dulu ya. Extend kita ambil dari template ya, seperti ini. Baru add section, masalah section content, baru end section. Kita save ya, baru kita ambil tabelnya. Kita bisa ngambil dari ini Bootstrap Math yang seperti sebelumnya, kita ambil di sini. Di mana itu datanya? Ini table ya, seperti table data user kemarin ya. Kita bisa ambil dari sini, dari class pack title kita ambil data table sampai bawah ya, sampai mainnya. Kalau saya ngambil dari project sebelumnya aja sama, biar langsung jadi di sini. Bisa kita tutup sectionnya seperti ini. Teman-teman, kita tutup saja. Yuk kita tutup. Oke, bisa kita ambil project kita masuk ke project kita yang sekarang di sini. Oke ya. Jadi teman-teman bisa isi pack title bebas. Kalau saya kan buat kelas data kelas, terus breadcrumb-nya kita arahin ke home ya, dashboardnya home-nya kita arahin ke dashboard, terus kelas, baru ini sectionnya dari sini tadi ya. Teman-teman ikutin aja. Nih udah ngikut sama ya, section class row. Kalau 12 ini udah ada card body, tinggal kita ganti aja data-data yang ada di dalamnya sesuai project kita. Terus ini juga ganti table apa aja yang mau kita isi. Di sini kan kita hanya perlu sebentar, ini hanya perlu ID, kelas dengan actionnya ya. Terus kita tambahkan for else s class, kita bisa buat di controllernya dulu di sini di index kelas seperti ini, baru kelas kelas all ya, baru kita return view ada di kelas index ya, kelas dot index, baru kita compact kelas ya, seperti ini. Kita tutup. Oke, kita save, kita balik ke index lagi. Jadi yang kita mau tampilkan nanti itu cuman data kelasnya dengan data kelasnya, terus kita wakilkan dengan variabel ke alias ke, terus kita isi ID dengan kelasnya. Cukup itu dulu ya. Kita save. Oke, setelah itu kita ambil modal untuk menambahkan data kelasnya. Kita bisa lihat modal seperti yang kemarin ya. Ini komponen modal, kita bisa ngambil small modal yang di sini itu. Nih small modal ya. Kita view pack source, baru kita ambil kodenya. Nih, kita ambil small modal di sini. Kita copy aja seperti biasa, buttonnya kita taruh di atas, dan modalnya ini isinya kita taruh di bawah seperti ini. Kita taruh di atas, mau mana buttonnya, ini button add classnya.
udah kita ganti di sini jadi add class. Terus yang perlu diganti lagi itu kita cuma nambahkan icon, terus jangan lupa database targetnya pagar add class ini harus sama dengan ID dari modalnya ya, kita arahin modalnya kemana itu harus sesuai. Teman-teman bisa tambahkan di sini. Terus ini data table yang tadi. Nah untuk modalnya teman-teman bisa taruh di bawah ya, di atas end section ini dan di bawah section, di bawah section ya, di bawah ya, di bawah table. Ntar datanya di mana ini teman-teman? Oh ini terpisah ya. Kita lihat di project sebelumnya. Index. Ini belum kita masukkan di sini, bisa kita ambil saja. Ctrl C. Kita taruh di setelah section. Kita copy. Oke, seperti ini. Kita cek ulang ya. Untuk ini udah benar. Ini untuk notifikasi muncul jikalau menambahkan datanya sukses. Nanti dia muncul notif di atas card bodinya sukses. Kalaupun nanti untuk dihapusnya berhasil, nanti dia juga muncul session violet yang berwarna merah ya. Nah ini udah benar. Kita lihat formnya di mana. Kelas SK. Empty ini karena pakai N4Else, jadi kita bisa tambahkan empty. Jadi kalau data yang kita cari itu tidak ada, nah nanti yang muncul ini add empty, kelas tidak ditemukan. Seperti itu. Body table ditutup setelah section nih baru modalnya. Jangan lupa ID-nya disamain ya. Tadi kan add class. Ini saya juga udah ID-nya add class. Terus title-nya ini bebas diganti. Lalu form metodenya itu post seperti biasa. Kalau untuk nge-post sebuah data itu metodenya post, terus tambahin @csrf. Action ya, root-nya kita bisa cek dulu ya. PHP artisan root. PHP artisan root this. Bisa cek untuk kelasnya itu apa. Di sini kelas, untuk kelas tambah itu kelas store. Jadi rootnya itu kelas store ya. Ini kita bisa ganti di sini jadi kelas store seperti ini ya. Role-nya form. Terus @csrf, modal body kelas, terus ID-nya kelas, name-nya juga kelas, type-nya text, form control, placeholder-nya itu fill, kelas aja kita kasih. Terus required berarti datanya harus diisi ya, info formnya, jangan sampai kosong. Ini udah bisa kita save. Lalu setelah itu kita bisa langsung tambahkan aja ya button, tombol ataupun tombol untuk edit dan delete. Nah teman-teman bisa ngambil dari ini ya, project di video sebelumnya kita udah buat button untuk data user, itu sama kita ambil aja terus kita pindahkan di sini ya buttonnya. Kelasnya cuma btn primary, ini yang kita modal database tanggalnya. Terus jangan sampai lupa targetnya ini harus sama. Terus kita tambahkan di sini ID dari data kelas tersebut. Karena kita mau mengedit suatu data, jadi kita juga harus bawa ID dari suatu data tersebut ya. Karena ada kekhususan dalam pengeditan data, jadi kita harus bawa ID-nya. Lalu untuk button delete-nya seperti ini. Kita buat form action untuk delete-nya itu root-nya kita cek. Kalau untuk delete itu apa? Kelas destroy ya. Ini udah pas ya. Root-nya kelas destroy. Terus jangan lupa untuk ditambahkan ID kelasnya juga karena khusus. Baru metodenya post kita tambahin @csrf dengan method delete. Nah baru di bawahnya itu button, type-nya itu submit ya. Jangan lupa untuk diganti jadi submit. Ini seperti ini isinya. Ini on click agar muncul notifikasi sebelum kita hapus. Nanti ada konfirmasi di atasnya, nanti bakalan kita perlihatkan. Hapus data, kita tambahin kelas, jadi nanti dia muncul kelas apa yang mau dihapus. Setelah itu kita tutup buttonnya, tutup formnya, terus kita include di dalam nih kelas edit ya. Edit ini bisa kita isi modalnya. Tadi kan udah ada button modalnya yang di atas ini, baru kita include data yang kita bisa buat. Kita udah buat di sini, kita extend dulu. Enggak perlu di extend ya.
Edit bisa kita ambil dari small model yang tadi, tapi sekarang kita ambil dari project sebelumnya. Nih di sini bisa kita copy. Oke. Salah ya. Ctrl Z, nah balik, Ctrl C. Kita kopas di sini nih. Jadi ini sama kayak tadi small model, cuman kita ganti aja ID-nya jadi edit class. Yang tadi sebelumnya kan add class, baru kita tambahkan di sini ID dari kelas yang mau kita edit. Jangan lupa. Terus form metodenya, kalau untuk edit itu metode juga post perlu, terus rootnya bisa kita cek di sini. Untuk edit itu apa? Edit ini pakainya update ya, put. Kalau nge-get kelas edit itu kan untuk nge-get halamannya aja. Kalau ini buat update kita harus pakai put. Jadi di sini update seperti ini. Terus jangan lupa tambahkan metodenya put. Udah. Untuk edit sama seperti add, cuman tinggal ditambahkan value-nya ya, agar data sebelumnya itu muncul. Value s ke yang mewakili tadi variabel kelas, aliasnya kelas, baru kelas kita panggil. Udah seperti itu. Ini tidak perlu pakai placeholder ya, karena udah pakai value. Bisa kita hapus. Setelah selesai bisa kita save langsung ya, udah di save. Terus bisa kita langsung cek aja di kelasnya ya. Oh iya, sebelumnya kita tambahkan di sidebarnya dulu biar lebih gampang. Di sidebarnya ini kita tambahkan kelas ya. Di setelah data user ini bisa kita kecilkan dulu seperti ini. Ini bisa kita hapus aja ya. Class nav item. Terus kita copy yang di atas ini. Ctrl C, Ctrl V. Oke, ini bisa kita sesuaikan. Ini database targetnya nggak apa-apa, biarkan aja seperti itu. Iconnya juga nanti saja diganti. Ini bukan data user tapi data class seperti ini. Iconnya juga nggak usah diganti. Nah, yang perlu ID-nya ini udah sama ya, nggak apa-apa. Lalu ininya kita arahkan ke tadi kelas ya, kelas seperti ini, href-nya. Kelas result-nya. Setelah udah, lalu di bawahnya itu list kelas. Oke, bisa kita save. Baru kita cek di websitenya data kita. Tadi kita refresh. Oke, data kelas. List kelas ya. Ini juga kenapa ikutan jadi ini? Oh, ntar bisa kita cek dulu, mungkin dia menjadi satu di user. Targetnya mungkin bisa kita sesuaikan aja komponen S ataupun di nah udah ya, kita klik list class nih, nanti muncul tabelnya. Jadi bisa kita tambahkan saja langsung data kelasnya. Kita mau ngisi kelas berapa, misal kelas 7A, kita save. Oh iya, belum ditambahkan return view-nya ya, di controllernya belum kita buat. Jadi di sini di create-nya itu belum kita buat ya. Ini tidak perlu, ini kita kosongin aja karena kita pakai modal. Jadi langsung di store-nya, kelas 2 create seperti ini. Tidak salah seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat saja di project sebelumnya. Tafit ini di controller S kelasnya, nah seperti ini.
menjadi create. Oh ya, pakai tanda ini dulu ya, kita buka kurung perawalnya, kita hapus aja dulu. Seperti ini ya. Baru kita buat kelas is request kelas ya, seperti ini. Save. Baru kita tambahkan return redirectnya, langsung back aja ke halaman indeksnya ya. Di sini Ctrl V, Ctrl S. Oke. Seharusnya ini udah bisa. Kita refresh ulang, baru kita tambahkan datanya 7A. Oke, bisa kita lihat kelas delete not found. Oke, belum diganti ya. Itu ada di index. Kita cek di index kelas delete itu ada di mana. Gimana tadi nomornya? Oh, ini teman-teman, include-nya tidak perlu kita tambahkan. Save, kita refresh ulang. Oke, udah muncul ya data kelasnya. Bisa kita tambahkan lagi, misal 7B nanti muncul. Bisa kita edit datanya kalau misalkan ada salah penginputan jadi kelas berapa gitu, tapi ini tidak perlu, ataupun dihapus juga bisa. Nah, ini tadi yang saya bilang return confirmnya tuh ini. Jadi sebelum dihapus nanti dia muncul seperti ini, hapus data kelas 7B tadi, ini bisa kita hapus. Nah, ini karena kita belum tambahkan di controllernya, jadi ke halaman kosong, tapi itu udah benar ya. Jadi bisa kita tambahkan langsung di controllernya, di update bukan di sini ya, di destroy. Oh iya, sama yang di editnya juga belum kita tambahkan ya tadi, bukan di sini tapi di bawahnya, di update. Di update data kelasnya bisa kita lihat saja dari sini. Untuk editnya kita cari dulu ID-nya seperti ini ya. Oke, bisa kita copy, baru kita jelaskan di sini. Jadi dari model itu, dari model kita find or file ID kelasnya, baru diupdate. Apa yang diupdate? Ini data kelasnya aja. Setelah itu return direct back langsung ke halaman index lagi. Nah, untuk destroy juga tidak beda jauh ya. Kita find or file dulu kelasnya berdasarkan ID, terus langsung delete aja. Setelah itu di return direct ke halaman sebelumnya, itu halaman index. Setelah itu kita save. Oke. Harusnya setelah ini tidak ada masalah. Nah, data berhasil dihapus ya tadi, yang kita tambahkan udah berhasil. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini untuk menambahkan data kelas. Nanti mungkin di video selanjutnya akan kita lanjut ke pembahasan untuk menambahkan data halakohnya ya, dan kita akan membuat relasi antara data kelas dan data halakoh. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.